Di sini saya akan menjelaskan apa sih komponen utama dari kapasitor bank itu. Nah, di sini penjelasannya saya secara umum saja ya. Bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman lebih dalam lagi, silakan komentar saja di bawah ditambahin apa aja yang kurang. Karena di sini saya bahas hanya umum-umum saja, teman-teman. Oke, jadi di sini udah pasti pada tahu ya, fungsi dari kapasitor bank itu adalah kumpulan beberapa kapasitor yang dihubungkan secara seri atau paralel untuk menyediakan kapasitas penyimpanan energi dan koreksi faktor daya dalam sistem tenaga listrik. Kapasitor bank digunakan untuk meningkatkan kualitas tegangan, mengurangi kerugian energi, dan mengoptimalkan penggunaan peralatan listrik. Nah, di sini adalah fungsi dari kapasitor bank. Teman-teman pasti sudah pada tahu semua. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa aja sih komponen utama dari kapasitor bank itu. Nah, di sini adalah komponen utama kapasitor bank. Yang sudah pasti yang pertama adalah kapasitor, yang kedua adalah switch atau kita bisa menggunakan kontaktor, dan di sini ada proteksi. Di sini contohnya adalah MCCB, ada juga yang lain ya, nanti saya jelasin. Dan ada kontrolnya juga berupa panel di sini, dan ada induktor. Nah, di sini fungsi induktor nanti saya akan jelaskan. Nah, ini adalah komponen utama dari kapasitor bank. Secara umum ya, silahkan teman-teman tambahin jika ada yang berpengalaman dalam memasang kapasitor bank. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu apa aja fungsinya. Nah, di sini ada kapasitor ya, sudah jelas ya. Jadi, kapasitor ini adalah elemen inti dari kapasitor bank. Jadi, kapasitor ini adalah perangkat pasif, teman-teman, yang mampu menyimpan dan melepaskan energi dalam bentuk medan listrik. Kapasitor memiliki kapasitansi yang diukur dalam satuan farad dan digunakan untuk menentukan jumlah energi yang dapat disimpan. Nah, ini adalah komponen yang paling utama ya, namanya juga kan kapasitor bank gitu. Untuk selanjutnya yang nomor 2 yaitu switch. Switch ini saya contohkan adalah kontaktor. Jadi si kontaktor ini atau pemutus sirkuit digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik ke kapasitor bank. Ini juga nanti berada di rangkaian kontrol ya untuk sistem kapasitor bank ya. Jadi ini memungkinkan pengendalian operasi kapasitor bank sesuai kebutuhan sistem. Nah, ini adalah komponen utama dari kapasitor bank yaitu kontaktor atau switch. Untuk selanjutnya ada proteksi, teman-teman. Nah, di sini saya contohkan gambarnya adalah MCCB, tetapi sebenarnya proteksi itu ada banyak ya. Jadi proteksi yang ada di kapasitor bank itu biasanya ada seperti sikring atau pius ya, terus pemutus sirkuit dan pelindung petir. Digunakan untuk melindungi kapasitor bank dari kerusakan akibat gangguan listrik. Contohnya seperti lonjakan, tegangan, atau arus berlebih. Nah, jadi fungsi dari proteksi ini intinya untuk mengamankan kapasitor bank ya, supaya tetap normal dan tetap aman, kayak gitu. Untuk selanjutnya yaitu kontrol. Nah, kontrolnya biasanya ada di luar, teman-teman. Di sini saya contohkan hanya panel saja. Jadi kontrol ini sebagai pengendali ya. Bisa juga untuk perangkat yang memantau dan mengendalikan operasi kapasitor bank untuk menjaga kualitas tegangan dan koreksi faktor daya. Jadi bisa diatur untuk kualitas tegangan dan koreksi faktor dayanya dari kontrol ini, teman-teman. Jadi si pengendali ini bisa berupa perangkat mekanik atau elektronik yang mengatur pengoperasian saklar yang kontaktor tadi ya, atau pemutus sirkuit. Jadi si kontrol ini untuk mengatur salah satu dari saklar atau switch untuk memutus atau menyambungkan medan listrik ke kapasitor bank. Kayak gitu, teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu induktor, teman-teman. Nah, induktor itu apa sih? Di sini saya contohkan hanya koil saja ya. Jadi induktor itu bisa contohkan koil reaktansi, teman-teman. Jadi digunakan bersama dengan kapasitor bank. Tujuannya yaitu untuk mengatur arus reaktif dan mengurangi gangguan harmonik dalam sistem tenaga listrik. Jadi induktor ini memiliki reaktansi yang diukur dalam satuan Henry dan menghasilkan medan magnet saat dialiri arus listrik. Nah, jadi sangat penting sekali untuk pemasangan induktor ini di kapasitor bank, teman-teman ya, supaya untuk mengurangi gangguan harmonik dalam sistem tenaga listrik. Nah, jadi teman-teman, dalam komponen utama kapasitor bank, di sini dijadikan satu menjadi panel kapasitor bank. Nah, di sini ada kapasitor banknya, teman-teman, dan di sini juga ada kontaktornya seperti yang sudah tadi saya bahas sebagai switchnya ya, antara pemutus dan penyambung aliran listrik yang masuk ke kapasitor bank. Dan di sini ada MCCB yang tujuannya untuk proteksi tadi ya, supaya mengamankan jika terjadi masalah di rangkaian ini. Dan di sini juga ada pius, teman-teman. Jika terjadi apa-apa, nanti piusnya akan lepas. Di sini juga ada proteksi-proteksi yang lain. Nah, untuk kontrolnya berada di samping kanan saya ini. Ini adalah kontrolnya jika kita ingin mengoperasikan kapasitor bank. Jadi kita sebagai operator bisa mengoperasikan kapasitor bank sesuai kebutuhan yang ada.
Nah, jadi segitu teman-teman untuk komponen utama dari kapasitor bank. Jika teman-teman mempunyai pengalaman lain, silahkan komentar saja di bawah apa aja yang ditambahin dari kapasitor bank. Karena yang barusan saya bahas yaitu kapasitor bank yang paling umum digunakan di masyarakat. Jadi segitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.